Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk ikut pembelajaran pada hari ini dan keadaan sehat walafiat ya. Untuk itu kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat dan kesehatan yang Allah berikan. Itu jangan terus berbuat baik dan semangat belajar. Oke, semuanya siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, siap semuanya. Oke, pada hari ini anak-anak kelas 4 dan kelas 5 gabung kelasnya. Ada tahu nggak kenapa? Iya, hari ini Ibu Ani Tisna sedang ada urusan mendadak, nak. Jadi, kelas 5 bergabung di kelas Ibu di kelas 4 ya. Walaupun kelasnya digabung, kalian harus tetap semangat. Oke, pelajaran hari ini untuk kelas 4 kita akan belajar tentang pelajaran IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kemudian untuk kelas 5 kita akan belajar tentang pelajaran IPA, yaitu siklus air. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini untuk kelas 4 yaitu tentang materi kegiatan ekonomi. Tujuannya yaitu adalah siswa akan mampu mengidentifikasi dan memahami manfaat dari kegiatan ekonomi. Kemudian untuk kelas 5 yaitu materi tentang siklus air, siswa mampu untuk memahami daur siklus air dan mengidentifikasi apa saja dampak kegiatan manusia yang berdampak pada siklus air. Oke, untuk yang pertama, Ibu mulai dari kelas 4 ya, yaitu materi IPS. Untuk kelas 5, Ibu mohon kerjasamanya, kalian baca dulu pelajaran yang akan kita pelajari tentang siklus air hari ini, dan jangan ribut ya, Ibu akan ke kelas 4 dulu. Oke semuanya? Oke, terima kasih. Oke, baiklah, untuk siswa kelas 4 pasti masih semangat kan? Ayo, semangat. Ayo, jadi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak apa itu arti dari kegiatan ekonomi? Oke, pinter semuanya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah segala sesuatu hal yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang, jasa, atau penghasilan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga mencapai kesejahteraan hidup. Nah, di sini ada 3 jenis dari kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua yaitu distribusi, dan yang ketiga yaitu konsumsi. Ya, setelah Ibu jelaskan, mungkin ada anak-anak sekalian yang udah baca bukunya, jadi udah tahu apa arti dari istilah-istilah Ibu sebutkan tadi. Ayo, siapa yang tahu? Oh, belum ada yang tahu ya, nggak apa-apa, nanti Ibu jelasin. Jadi yang pertama yaitu adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini berarti kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Oke, di sini Ibu ada gambar. Kalian perhatikan ya. Di sini ada gambar-gambar dari kegiatan produksi. Yang pertama ada membuat tempe, ada membuat helm, ada membuat tahu, ada membuat gerabah. Ya, ini adalah macam-macam dari kegiatan produksi barang-barang yang kita butuhkan di kehidupan kita, seperti tahu, tempe, itu kan kebutuhan pangan ya anak-anak, kebutuhan makanan kita. Kemudian ada juga membuat helm, membuat gerabah, yaitu adalah kebutuhan sandang. Jadi intinya kegiatan produksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Oke, paham semuanya? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya itu ada proses distribusi, kegiatan distribusi. Ini Ibu ada gambar kegiatan distribusi
distribusi sendiri adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Tadi kan ada kegiatan produksi yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Nah, dari produsen ini akan disalurkan ke konsumen yang merupakan pemakai dari barang-barang produk itu. Nah, di sini ada contoh dari kegiatan distribusi. Bisa dilihat di gambar yang Ibu bawa ini ya, itu ada mengirim meja, mengirim barang, mengirim gas, ada mengirim sembako. Oke, jadi ini adalah kegiatan penyaluran. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini yaitu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang-barang produksi yang tujuan memenuhi kebutuhan. Seperti ini, makan atau minum, kemudian mencuci tangan, mandi, kemudian membeli bensin. Kan misalnya makan minum berarti manusia itu kan menghabiskan makanan atau minuman. Lalu cuci tangan sama mandi, manusia itu menghabiskan air, menghabiskan sabun ya. Begitu juga membeli bensin, yaitu manusia membeli bensin itu tujuannya untuk digunakan mengisi bahan bakar. Jadi kegiatan konsumsi ini adalah apa tadi? Bisa diulangi? Kegiatan. Oke, pinter semuanya. Oke, Ibu harap kalian sudah paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Jadi sekarang Ibu minta ketua kelas 4 untuk membuat kelompok dengan teman-temannya. Sekarang buka juga bukunya halaman 3435. Di sana ada soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakannya secara berdiskusi ya. Setelah itu akan Ibu panggil satu persatu ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sambil menunggu kalian mengerjakan, Ibu akan beralih ke kakak kelas kalian kelas 5. Kalian harap tenang dan mengerjakan soalnya dengan sungguh-sungguh. Oke semuanya. Baiklah, untuk anak-anak kelas 5 sudah dibaca bukunya. Oke, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok-kelompok dan mendiskusikan tentang gambar yang ada di buku tersebut, yaitu tentang siklus air. Oke, dari kelompoknya Andi ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Andi. Sudah bagus ya presentasi yang disampaikan oleh Andi tadi. Sebagian sudah benar. Ya, sekarang Ibu mau bertanya ke semuanya ya. Pertama, apa saja tahapan-tahapan dari siklus air? Oke, yang pertama ada evaporasi dan transpirasi, kemudian ada kondensasi, ada presipitasi, kemudian ada infiltrasi. Oke, apa saja manfaat air bagi makhluk hidup? Oke, pintar semuanya. Dan apa perbedaan evaporasi dan transpirasi? Oke, sepertinya Ibu tidak perlu lagi mengajar ya. Kalian sudah pintar semua. Oke, untuk itu Ibu akan luruskan saja ya. Kita akan mengulangi materinya bersama-sama. Sini Ibu ada gambar dari proses siklus air. Ayo, sekarang kita bahas bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air yaitu adalah proses sirkulasi yang dialami oleh air, yang mana proses ini terjadi secara berkelanjutan atau terus-menerus. Dari awal ke akhir, dari akhir ke awal, lanjutan ya nak. Nah, dari situ dimana proses ini terjadi pada atmosfer bumi. Oke, di sini ada beberapa tahapan ya dari siklus air. Yang pertama yaitu ada evaporasi dan transpirasi.
Untuk mudah mengingatnya, evaporasi dan transpirasi ini merupakan proses penguapan. Kalau evaporasi, penguapannya terjadi dari air, seperti dari permukaan laut, dari danau, dari sungai, yang mana penguapan ini terjadi karena adanya panas dari sinar matahari. Jadi air yang tadi menguap, masih ingat nggak apa tidak menguap? Perubahan benda dari cair menjadi uap, ya benar. Nah, uap-uap tadi akan naik ke udara. Kemudian apa bedanya sama transpirasi? Transpirasi, proses penguapannya itu berasal dari tumbuhan, di mana tumbuhan akan mengeluarkan uap air dari stomata di permukaan daunnya. Oke, pintar semuanya. Nah, dari uap-uap air yang berkumpul tadi, terjadilah kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan di awan, di mana titik-titik air akan berkumpul di awan, semakin banyak, semakin banyak. Kemudian ada presipitasi, itu proses di mana uap air di awan itu sudah jenuh dan awan tidak mampu lagi menahan uap air pada udara, sehingga turunlah hujan atau titik-titik air yang turun ke permukaan bumi. Kemudian ada proses infiltrasi, itu pada saat air masuk ke dalam tanah akan meresapnya, dan air yang meresap tadi akan menjadi air tanah, kemudian akan kembali ke laut atau ke danau atau air permukaan. Nah, proses ini terjadi secara berkelanjutan. Nanti air yang sudah turun tadi meresap ke tanah, masuk lagi ke air permukaan, naik lagi, mengkondensasi lagi, mempresipitasi lagi, jadilah hujan lagi. Seperti itu berkelanjutan. Oke, gimana semuanya? Sudah cukup paham ya? Jangan cukup paham saja, harus paham. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas individu ya. Boleh dibuka bukunya halaman 55. Di sana ada soal, kalian kerjakan. Setelah itu, Ibu mau beralih ke kelas 4 dahulu. Oke, harap tenang ya. Oke, untuk kelas 4 silahkan maju perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang kegiatan ekonomi yang Ibu tugaskan tadi. Oke, sekarang kelompoknya sudah maju semua. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah paham semuanya ya tentang kegiatan ekonomi. Oke, untuk kelas 5, silahkan tugasnya dikumpul. Kita akan mengakhiri pelajaran kita sebentar lagi. Untuk kelas 5, karena Ibu sudah memberikan tugas individu, tidak ada PR untuk dibawa ke rumah. Nah, untuk kelas 4 Ibu ada PR ya, karena kalian belum diberikan tugas individu. Jadi kalian akan lebih memahami apa pelajaran hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu kasih dulu ya kesempatan siapa yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Nggak ada. Alhamdulillah, berarti materi hari ini sudah dipahami semua ya. Walaupun kelasnya ramai, digabung seperti ini, tidak seperti biasanya, kalian tetap semangat dan tetap kondusif. Terima kasih ya atas kerjasamanya anak-anak. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ayo kita menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Oke, yang kelas 4 yaitu tentang kegiatan ekonomi, boleh maju ke depan. Anissa, ayo simpulkan nak, kita sama-sama. Ya, kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan menghasilkan barang, jasa, ataupun penghasilan. Tuh, apa saja tadi kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, contohnya pembuatan makanan, pembuatan pakaian, iya benar, pabrik, iya benar. Dan yang kedua yaitu distribusi, yaitu proses
penyaluran barang atau jasa, contohnya pengiriman ya, ekspedisi, ya pinter. Ini ketiga, ada konsumsi, kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang-barang seperti contohnya makan, minum, berpakaian, dan lain-lain. Oke, sekarang untuk kelas 5, Ibu minta Aldo untuk maju ke depan menyimpulkan materi pelajaran kita tentang siklus air hari ini. Ya, siklus air merupakan proses sirkulasi yang dialami oleh air secara berkelanjutan pada atmosfer bumi. Ya, apa saja dari tahapan-tahapannya? Evaporasi dan transpirasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Oke, pintar semuanya. Baiklah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah untuk kita dan bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ibu tutup mata pelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.